Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom saudara, Voice Hope kali ini saya ingin membagikan sesuatu yang berkaitan dengan mungkin banyak di antara Anda yang suka akan melihat tayangan yang ada di media. Dan tayangan ada di media itu seringkali berkaitan dengan perdebatan ya antar doktrin. Ya, antar doktrin agama, atau sesama doktrin di kekristenan misalnya. Tetapi seringkali juga yang ramai adalah juga antar agama, perbedaan doktrin di antara agama atau interagama, itu istilahnya begitu, saudara. Nah, saudara, itu membuat orang jadi kebingungan. Dan ketika mereka merasa saling benar sehingga perdebatan itu menjadi sengit, maka ada orang-orang tertentu kemudian merasa kalau begini mereka yang mengaku beragama saja dan mengerti kebenaran firman Tuhan menurut apa yang mereka percayai, bertengkar atau berdebat sedemikian sengit, lebih baik saya lah yang percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, atau percaya Tuhan tapi nggak percaya kepada doktrin di agama itu tertentu. Saya nggak ikut A, saya nggak ikut B. Saudara, perdebatan itu memang berbicara kebenaran. Tetapi kadang-kadang ketika mereka berdebat sedemikian rupa, mereka lupa bahwa sebenarnya perdebatan itu walaupun penting dan orang berkata doktrin itu menentukan apa yang dilakukan benar atau salah. Misalnya di dalam doktrin yang salah itu membuat seseorang bisa membunuh tanpa rasa bersalah. Atau di dalam doktrin kekristenan misalnya seseorang bisa melakukan kejahatan atau perbuatan kesalahan tanpa merasa bersalah karena Tuhan misalnya dalam doktrin tertentu sudah sedemikian rupa mengasihi kita sehingga walaupun kita salah sebenarnya tidak perlu merasa bersalah. Ini karena akibat sebuah doktrin. Namun bagi saya, saudaraku, atau bagi Anda yang di tengah-tengah merasa bingung karena begitu ada dua kutub doktrin yang berselisih paham dengan keras, sebaiknya kita mendasarkan apa yang kita lakukan dari buahnya. Ya, firman Tuhan berkata di sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Artinya saudaraku sekalian, kalau kita melihat kepada seseorang itu harus bukan doktrinnya saja atau ajarannya, tetapi bagaimana sikap hidupnya dalam kesehariannya. Demikian juga dengan kita. Saudara nggak usah bingung soal doktrin itu, tapi bagaimana saudara menyikapi hidup Anda dengan cara Anda berbuat baik, bersikap baik. Karena dari apa yang Anda lakukan, maka orang bertanya, apa yang Anda percayai? Tuhan yang mengasihi Anda pun dikenal daripada apa yang Anda lakukan, yaitu bentuk praktek kasih Anda kepada orang lain. Nah, saudara, ada bunyi firman Tuhan yang berkata demikian untuk saudara dan saya menjadikan dasar perbuatan kita untuk kita tidak menjadi tawar hati oleh karena perdebatan doktrin, tapi ini menjadi dasar kita tetap berbuat baik. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dikatakan demikian, saudara. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi setiap kita, saudaraku, pada akhirnya kita akan dihakimi menurut perbuatan mereka, bukan menurut apa yang mereka kenal atau mereka pahami doktrin mereka, tapi perbuatan mereka. Jadi fokus kita saat ini, saudaraku sekalian, kalau kita bingung dengan doktrin yang diajarkan kepada kita, adalah bagaimana praktek perbuatan kita. Tentu sekali lagi tetap dipertanyakan, karena doktrin itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ya, sudah doktrin salah akan melakukan hal yang salah. Nah, sekali lagi saudaraku sekalian, setiap kita punya sense bahwa yang kita lakukan itu salah. Misalnya hari-hari ini ada bom bunuh diri. Semua orang tahu bahwa itu mayoritas. Kalau kita pakai sense, gak usah belajar kebenarannya melalui teks-teks yang tertulis tertulis secara dikatakan firman Tuhan. Orang bisa melihat itu sesuatu yang salah karena menyakiti orang lain. Walaupun mungkin itu sepertinya memberikan nyawanya untuk Tuhan, untuk iman. Tetapi itu sesuatu yang salah. Jadi kita punya sense, saudara. Sense atau perasaan kita bisa melihat bahwa buah yang manis itu ya tetap manis. Seperti kalau kita beli buah-buahan, kita tahu asam, kita tahu manis, kita tahu kecut, kita tahu pahit. Demikian juga dengan buah perbuatan baik kita. Setiap orang bisa merasakan kita tanpa memandang doktrin atau bahkan agama kita sekalipun. Mari kita tetap setia kepada Tuhan yang kita baik, Tuhan yang baik, yang mengasihi kita dan melakukan perbuatan baik yang membuat orang lain bisa tahu siapa kita dan Tuhan yang kita percayai. Amin.